Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran untuk pembelajaran minggu sekarang untuk kelas 7 ya, itu mengenai pecahan. Yang sudah kalian pelajari itu bilangan bulat, kemudian kemarin juga sudah mengenai KPK, EVB, bilangan berpangkat. Ya. Nah, sekarang mengenai pecahan. Nah, untuk pecahan, Ibu ada sebenarnya pecahan itu bukan hal yang baru untuk kalian karena materi pecahan sudah kalian pelajari waktu SD. Ya, waktu SD sudah kalian pelajari. Jadi untuk bab pertama ini sebenarnya itu hanya mengulang ya, tapi mungkin ada tambahan-tambahan yang lainnya. Nah, kemudian sekarang kita lihat ke ini ya. Nah, kita lihat di sini untuk materi pecahan ini ada materi pecahan ini adalah misalkan ini untuk pengertian pecahan dulu ya. Ada sebuah kue ini kita anggap aja ini adalah sebuah kue ya. Kemudian dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Kita bagi dengan dua bagian yang sama besar. Maka satu bagiannya itu adalah setengahnya atau 1/2 karena satu kuenya dibagi dengan dua bagian yang sama besar. Satu bagian adalah 1/2 dan satu bagian lagi adalah 1/2. Nah, artinya yang 1/2 ini adalah 1/2 dari keseluruhan. Ya. Kemudian, misalkan kue yang tadinya satu seperti ini, ya, satu seperti ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Ya. Nah, maka satu bagiannya itu adalah 1/4 dari keseluruhan. Jadi hanya 1/4-nya. Artinya bahwa ini adalah hanya satu bagian dari keseluruhan. Nah, kalau misalkan kalian memakannya 2 bagian dari 4 bagian ini, berarti itu adalah 2/4-nya. Nah, itu. Nah, di sini ini mengenai pecahan ini, maka bilangan 1/2 ya, 1/2 dan 1/4 disebut dengan pecahan. Ya, jadi pecahan adalah suatu bilangan yang berbentuk A/B, di mana A dan B bilangan bulat, serta B-nya tidak boleh sama dengan 0, A-nya, jadi ini aturannya bahwa B yang ini adalah tidak boleh 0, tapi boleh dengan angka yang lain. Ya. Kemudian dari A/B ini, A-nya disebut pembilang dan B-nya disebut dengan penyebut. Ya. Maka kalau pada pecahan 1/2, angka 1 disebut pembilang dan angka 2 disebut penyebut. Itu adalah pecahan. Ini adalah pengertian pecahan. Ya. Nah, selanjutnya ini ada pecahan senilai. Ada pecahan senilai ini misalkan sebuah kue juga. Ya. Sebuah kue, ini ada yang dibagi 2 bagian sama besar, ada yang dibagi dengan 4 bagian yang sama besar, ada 8 bagian yang sama besar. Nah, kemudian ini kita lihat di sini. Tadi bahwa gambar yang pertama kita bagi 2 bagian, ini dengan garis kuning, ya. Yang ini juga sama garis kuning, kemudian ini juga sama garis kuning. Nah, di sini kita lihat kalau satu bagian yang di atas ini adalah untuk yang dibagi 2 itu 1/2. Untuk yang dibagi 4 sama besar, ya kalau yang dibagi 4 berarti di sini ada 1/4 dan 1/4. Berarti menjadi 2/4. Ini 1/4, ini 1/4 menjadi 2/4. Ya. Nah, 2/4. Sama ini
ini segini besarnya, ini juga sama segini. Nah, kemudian yang ini, ya, yang kuehnya yang dibagi dengan 8 bagian, ya, yang kuehnya dibagi dengan 8 bagian yang sama besar, yang ini itu ada 4 potong atau 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Maka yang ini adalah 4/8. Ya. Nah, di sini ini mengapa per 8? Karena satu kuehnya ini dibagi menjadi 8 bagian. Ya. Maka per 8. Kalau satu kuehnya tadi itu adalah dibagi 4, maka menjadi per 4. Ya. Nah, dari sini bahwa 1/2, 2/4, dan 4/8 itu disebut dengan pecahan senilai. Ya. Ini bisa terjadi apabila pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Kita lihat, 1/2. Kemudian yang pembilangnya 1 kita kalikan 2, hasilnya 2. Kemudian yang bawah juga kita kalikan 2, atau penyebutnya kita kalikan 2. Berarti 2 kali 2 itu adalah 4. Maka 2/4. Jadi 1/2 itu sama dengan 2/4. Atau misalkan 1/2-nya kita kalikan dengan 4. Maka penyebut juga kita kalikan 4. Sehingga pembilang 1 kali 4 adalah 4. Ya, sedangkan penyebut 2 dikalikan 4 hasilnya adalah 8. Maka hasil 4/8 sama dengan 1/2. Nah, itu mengenai di pecahan senilai. Selanjutnya, ya, itu cara yang pertama. Jadi bisa dikali dengan bilangan yang sama. Nah, kemudian ini di bilangan yang sama. Jadi ini dikali dengan bilangan yang sama. Ya, itu kali. Nah, sekarang kalau misalkan yang ini. Nih, yang ini atau ibu ini dengan misalkan nih, jangan yang merah aja. Nah, kalau misalkan ini 4/8 menjadi 2/4 sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Nah, ini juga sama, ini adalah senilai. Nah, bisa juga itu kita bagi, misalkan 4-nya dibagi 2 menjadi 2. 8 bagi 2 menjadi 4. Pembilang 2 dibagi 2 menjadi 1. Penyebut 4 dibagi 2 menjadi 2. Maka 4/8 sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Ya. Jadi di sini, ya, selain tadi dikali dengan bilangan yang sama, ya, bisa juga pecahan senilai bisa terjadi apabila pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, ini berarti kalau ini dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau tadi dikali dengan bilangan yang sama. Itu adalah pecahan senilai. Artinya sama nilainya. Ya. Besarnya sama. Ini setengah, ya. Yang ini setengah, ini juga setengah. 2/4 itu setengah juga. 4/8 juga setengah. Nah, selanjutnya ini. Ini Ibu lupa. Ini dulu. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini.
Pecahan senilai. Di bawah ini adalah pecahan senilai. Misalkan 4/5. Nah, senilainya berapa? Berarti kita kalikan saja. Ya, kita kalikan. Misalkan kalau kita lihat di sini karena ada titik-titik yang belum diisi dan ada bilangan yang sudah diisi, ya, berarti kita lihatnya antara penyebutnya dulu. Penyebutnya dari 5 menjadi 15. Berarti dikali berapa? Dikali 3. Berarti yang atas juga kita kali 3. Berarti 4 dikali 3. Maka di sini isinya berapa? Isinya di situ adalah, jadi di sini berapa? 12. Nah, kemudian kalau yang dari sini kita lihat yang mau ngisi yang ini. Ngisi yang ini berapa? Berarti di sini kita lihat dulu pembilangnya. Pembilangnya 4 menjadi 16. Berarti dikali berapa? Kali 4. Ya, dikali 4. Berarti penyebut juga kita kalikan 4 karena harus dikalikan dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut. Berarti 5 dikalikan 4 hasilnya berapa? Itu adalah 20. Berarti 16/20. Nah, sekarang yang ini bebas. Kenapa bebas di sini? Karena di sini pembilang dan penyebutnya belum diketahui. Mau dikalikan berapapun silahkan. Kalau misalkan kalian saya mau dikalikan 5 antara pembilang dan penyebutnya, boleh. Mau dikalikan 6, boleh. Dikalikan 10 juga boleh. Terserah. Ya. Kalau kita misalkan ibu maunya ya yang gampang aja lah, dikalikan 10 misal. Berarti kita kalikan pembilang, kita kali 10, berarti 4 kali 10 itu hasilnya adalah 40. Nah, kalau sudah seperti ini, maka penyebut juga sama. Kalau kita tadi kali pembilang dikali 10, berarti penyebut juga kali 10. 5 dikali 10, maka di sini adalah berapa? 50. Berarti 4/5 itu sama dengan 12/15, sama dengan 16/20, sama dengan 40/50. Itu boleh. Nah, misalkan ibu mau buat soal lagi nih. Ibu buat soalnya misalkan ini. Misalkan soal lain. Nih. Misalkan ada nomor 2, ibu buat nomor 2. Misalkan ada 18/24 misalnya. Nah, yang pecahan senilainya berapa? Nah, boleh kalian misalkan, saya mah pembilangnya mau dibagi 2, kita bagi 2. 18 bagi 2 dapat berapa? Dapat 9. Nah, penyebut juga bagi 2, berarti 24 dibagi 2 dapat 12. Nah, masih bisa ini. Nah, sekarang kita bagi lagi. Ya, 9 kita bagi dengan 3 misalkan. Berarti 9 bagi 3 itu adalah 3. Ya. Penyebut juga kita bagi 3, yaitu 12 bagi 3 hasilnya adalah 4. Nah, inilah pecahan-pecahan senilai. Artinya nilainya sama. 18/24 itu sama dengan 3/4. Atau sama juga dengan 9/12. Nah, itu adalah mengenai pecahan senilai. Nah, oh ini udah ada. Oh, ibu tadi differential belum ada ya. Ini hapus aja dulu atuh ya. Tadi itu ini ada, ternyata sudah ada soal-soalnya ya. Nah. Kita lihat yang ini. Nah, bolehlah kalian yang ini kalian isi sendiri ya. Untuk nomor 2 boleh kalian isi sendiri. Ya. Sehingga 12 per berapa sama dengan berapa per 20 sama dengan berapa per 24 sama dengan 3/4. Itu boleh kalian
kerjakan sendiri. Coba di buku catatannya ya. Kemudian nomor 3 juga sama. Nomor 3 itu kalian coba sendiri ya. Berapa per 27 sama dengan 12 per 18, ini yang sudah diketahui nih. Antara pembilang dan penyebutnya sudah diketahui, berarti kita tinggal mengisi yang ini, yang 4 per berapa dan berapa per 3. Nah itu ya. Acuannya dari mana? Dari 12 per 18. Sedangkan nomor 2 acuannya adalah dari 3 per 4. Nomor 1 acuannya dari 4 per 5. Nah itu ya, kalian coba sendiri untuk yang nomor 2 dan nomor 3. Selanjutnya, sekarang di pecahan itu ada pecahan biasa, ya, ada pecahan campuran. Nah kita lihat pecahan biasa. Pecahan biasa bentuknya A per B. Yang tadi, bahwa umumnya adalah A per B. Di mana A dan B adalah bilangan bulat. Tapi syaratnya bahwa B tidak boleh sama dengan 0. Nah, bentuk 2 per 3, kemudian 5 per 8, kemudian 7 per 9, 8 per 5, itu disebut pecahan biasa. Ya, pecahan biasa karena bentuknya menjadi A per B, ya, yang tadi. Kemudian ada yang kita kenal dengan pecahan campuran. Ya, pecahan campuran itu bentuk pecahan biasa A per B. Apabila A-nya lebih besar dari B, maka dapat dinyatakan bentuk pecahan campuran C D per B. Nah, kita lihat yang ini. Tadi nih ada nih 8 per 5. 8 per 5 itu adalah 8-nya lebih besar dari 5 atau A lebih besar dari 5. Maka bisa kita ubah menjadi bahwa 8 dibagi 5 dapat 1. Ya, maka dituliskan di sini 1. Sisanya 3. 3 per penyebutnya adalah 5. Maka 1, 3 per 5 itu untuk 8 per 5. Yaitu adalah pecahan campuran. Jadi pecahan campuran dapat dibentuk apabila pecahan biasa A-nya lebih besar daripada B atau pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, itu untuk pecahan campuran. Nah, selanjutnya itu adalah dalam pecahan itu ada pecahan desimal. Yang bagaimana yang desimal? Nah, desimal itu yang ada komanya. Ini dikatakan pecahan desimal, ya, karena ada komanya. Nah, sekarang kita lihat di sini, kalau kita baca di sini, awas hati-hati ya. Ada mungkin, ada yang ini, berapa ini ya? Bilangan ini adalah berapa? Bilangan ini adalah 4.673,159. Kalian sekarang awas hati-hati dalam pembacaan desimal. Ibu tidak mau dengar lagi ya. Di sini ada yang bilang begini, ada nggak yang bilangnya seperti ini? 4.673,159. Nah, itu adalah pembacaan, pengucapan yang keliru. Yang keliru, awas hati-hati. Bukan 159. Karena, mengapa? Karena desimal yang di belakang koma tidak ada ratusan, tidak ada puluhan, tidak ada, tapi per ratusan, per puluhan, per ribuan. Ya, per puluhan, per ratusan, dan per ribuan. Artinya begini, ya, begini. Kalau misalkan yang ini tadi, kalau ibu buat nih, ya, untuk yang angka 4 itu disebut, ini SD sudah ya, ribuan. Ya. Sedangkan angka 6 disebut apa ini? Ratusan. Yang 7 itu adalah puluhan. Dan yang 3 itu disebut dengan satuan. Sedangkan yang 1 di sini adalah
Apa ini? Perpuluhan. Yang ini, yang 5 itu adalah peratusan. Yang 9 itu adalah peribuan. Sehingga, ya, nah ini adalah berarti ini bukan 4.673,159, tapi boleh kalau ingin cepatnya 4.673,159 saja. Kalau mau dibaca dengan ada ratusan ribu, iya, ini berarti dibacanya 4.673,159 per 1000. Itu dibilang, ya. Itu menjadi ada per 1000-nya. Nah, itu apabila ingin dibacanya 159. Tapi kalau tidak pakai peribuan, berarti dibilangnya 0,159 saja. Nah, itu adalah pengucapan bilangan desimal yang benar. Ya. Selanjutnya, nah ini. Penulisan tadi bisa dibentukkan seperti ini. 4.000 ditambah 600 ditambah 70 ditambah 3 ditambah ditambah 1/10 ditambah 5/10 ditambah 9/1000. Kemudian, nah dapatnya seperti ini. Disamakan dulu penyebutnya. Yang 1000, ini tadi 1000, ini ubah menjadi 100, ubah menjadi 1000, menjadi 50/1000. Yang tadinya 1/10 menjadi 100/1000. Nah, jadi disamakan penyebutnya. Selanjutnya, nah diperoleh seperti ini, 4.673/159/1000. Itu kalau pecahan campuran. Nah, sekarang kita mengubah pecahan biasa ke desimal atau sebaliknya. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, kalau misalkan untuk desimal itu di belakang koma, ada koma-komaan, berarti harus ada per 10, per 100, atau per 1000, atau per 10.000, atau per 100.000, dan seterusnya. Jadi ada per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Nah, kita lihat nama yang 1/2. 1/2 kalau mau dirubah menjadi desimal, berarti 2 ini harus kita ubah menjadi 10. Mengapa? Karena yang lebih dekat ke per 10. Jadi kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya 2 bisa diubah menjadi 10, ya, yang lebih dekat. Itu berarti dibagaimanakan? Dikali 2 kali 5 menjadi 10. Ya, berarti di sini nah, di sini untuk yang 1/2 berarti tadi 2-nya dikalikan 5, berarti hasilnya 10, maka pembilang juga harus dikalikan 5. 1 kali 5 adalah 5. Berarti kalau sudah per 10, berarti ini adalah 0,5. Yang mudahnya, bahwa kalau per 10, berarti 0-nya 1, berarti di belakang koma ada 1 angka. Nah, 1 angka. Itu mudahnya. Kemudian ada 3/4. Ini juga sama. Berarti kalau misalkan 4 yang terdekat ke 10, Bu. Tapi ya 4 kali berapa hasilnya 10, itu akan menghasilkan bilangan pecahan. Itu tidak mungkin, kita harus kalikan dengan bilangan yang bulat. Maka dari 4 ini, ya, dari 4 ini berarti kita lihat yang 3/4. Itu kita ubah menjadi 3/4 dikali berapa? Nah, ini kalau
dikalikan hasilnya menjadi 10 itu tidak bisa karena tidak ada 4 dikali berapa bilangan bulatnya yang hasilnya 10 tidak ada, berarti yang lebih mudah adalah dikali 25 yaitu yang ke 100 ya. Berarti di sini adalah kita kalikan 25 ya. Penyebut kali 25 berarti pembilang juga kali 25. Maka hasilnya adalah berapa? 3 kali 25 itu adalah 75. 4 kali 25 adalah 100. Nah, 100 ini nolnya berapa? Berarti angka di belakang koma harus ada berapa? Harus 2 angka. Berarti 0,75. Nah, itu ya. Nah, ini adalah untuk pecahan, mengubah pecahan dari ke desimal. Nah, kita lihat lagi yang sebaliknya, yaitu dari desimal menjadi pecahan biasa. Atau dari yang ini dulu boleh nih. Bu, ini saya pingin ini, yang ini berarti yang nomor 1/2 itu akan sama dengan 1/2. Yang ini kita kalikan 5. Yang ini juga kita kalikan 5. Maka hasilnya adalah 5/10. Yang hasilnya adalah 0,5. Nah, sekarang kalau yang ini bagaimana? Kalau yang ini 0,2 itu sama dengan. Nah, kenapa bisa 2? Kita lihat di sini di belakang koma ada berapa angka? Ada 1 angka. Ya, hanya 2 saja. Berarti ini jelas ini adalah per 10. Ya. Jadi per 10. Nah, berarti kalau 1 angka pindah ini komanya ke belakang 1 angka, berarti di sini adalah 2. Berarti 0,2 itu sama dengan 2/10. Nah, 2/10 ini dapat kita sederhanakan menjadi 1/5. Caranya bagaimana? 2/10, yang ini kita bagi 2, yang ini juga kita bagi 2, bagi dengan bilangan yang sama. Maka hasilnya menjadi 1/5. Artinya 0,2 sama dengan 1/5. Yang ini juga sama. 0,25, 0,25 bukan 0,25. Ibu mengucapkan hampir keliru ya. Yang benar adalah 0,25. 0,25 di belakang komanya ada 2 nih. Nih di belakang komanya ada 2 nih, yang ini nih. Ada 2 angka di belakang koma. Berarti kalau di belakang koma ada 2, maka ini menjadi per 100 secara otomatis. Maka di sini menjadi 25. Nah, ini 0,25 itu sama dengan pecahan biasanya 25/100. Bisa disederhanakan menjadi bagaimana? Kita sederhanakan 25/100 kita bagi berapa? Bagi berapa? Bagi 25 aja yang cepat. Nah, bagi 25, yang bawah juga atau penyebut kita bagi 25. Maka hasilnya adalah 1/4. Berarti 0,25 sama dengan 1/4. Nah, itu mengenai desimal. Nah, sekarang persen. Nah, persen di sini ada persen, ya. Persen itu per 100. Nah, Ibu lihat sini dulu. Nah, contohnya 35% adalah itu sama dengan 35/100. Kemudian ada per mil. Lambangnya seperti ini. Ini adalah per 1000. Contohnya 125 per mil. Itu sama dengan 125 per 1000. Ya. Nah, sekarang mengubah dari persen ke pecahan. Ini 35% itu sama dengan 35/100.
Nah, ubah ini sudah pecahan. Tapi 35/100 itu belum sederhana. Sederhanakan, yaitu dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut. Berarti 35 bagi 5, 100 bagi 5. Itu hasilnya adalah 7/20. Maka 35% itu sama dengan 7/20 pecahan. Nah, sekarang sebaliknya, mengubah dari pecahan ke persen. Nah, tadi bahwa persen itu adalah per 100. Berarti penyebut ini diusahakan menjadi per 100. Ya. Nah, 1/4 ubah menjadi persen. Berarti usahakan penyebut ini menjadi per 100 atau menjadi 100. Berarti 4 dikali berapa hasilnya 100? Berarti 4 dikali 25 hasilnya adalah 100. Penyebut dikali 25 maka pembilang juga dikali 25. Maka hasilnya adalah 25/100. Nah, kalau sudah per 100 berarti sudah jelas 25%. Nah, itu adalah mengenai persen. Nah, selanjutnya operasi pada pecahan. Ya. Operasi pada pecahan itu sama operasi pada bilangan bulat. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan ini ada, awas hati-hati di sini. Ya. Penjumlahan pada pecahan apabila penyebutnya sudah sama, maka jumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Artinya tidak usah dijumlahkan. Ya. Sedangkan apabila penyebutnya tidak sama, maka samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Baru jumlahkan pembilangnya. Nah, sekarang kita lihat contoh nomor 1. Contoh nomor 1, 2/5 ditambah 1/5. Penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 5. Berarti kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 1/5. Jadi penyebutnya tidak usah dijumlahkan, tetap 5. Ya, karena sudah sama. Maka hasilnya adalah 3/5. Kemudian contoh yang kedua, 1/3 ditambah 1/2. Nah, di sini ada masalah. Bahwa bilangan pertama atau pecahan pertama penyebutnya 3. Pecahan kedua penyebutnya 2, jelas berbeda. Nah, cari KPK dari 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 itu adalah 6. Ya, KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Nah, berarti usahakan penyebutnya menjadi 6. Caranya bagaimana? Berarti 3 di sini, pecahan pertama, dibagaimanakan supaya hasilnya 6? Berarti dikalikan 2. Penyebut kali 2, maka pembilang juga kali 2. Sehingga 1 kali 2/3 kali 2. Maka hasilnya adalah 2/6. Kemudian pecahan yang kedua, yang 1/2 ini, itu adalah berarti usahakan dulu juga penyebutnya menjadi 6. Dibagaimanakan? Berarti sama dikalikan. 2 dikali berapa? Hasilnya harus 6. Berarti dikali 3. Penyebut kali 3, maka pembilang juga kali 3. Maka menjadi 1/2 menjadi 3/6. Nah, sekarang berarti 2/6 ditambah 3/6. Penyebutnya sudah sama nih. Berarti tinggal menjumlahkan pembilangnya. 2 tambah 3/6 sama dengan 5/6. Nah, berarti 1/3 ditambah 1/2 itu hasilnya adalah 5/6. Nah, itu adalah mengenai penjumlahan pecahan. Nah, selanjutnya pengurangan. Pengurangan juga sama seperti penjumlahan. Ya, kalau sudah sama penyebutnya, tinggal dikurangkan pembilangnya. Penyebutnya tetap. Ya, 3/5 dikurangi 1/5 sama dengan 3 dikurangi 1/5 sama dengan 2/5. Nah, nomor 2 ini sama penyebutnya berbeda. Nah, sama berarti KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Berarti
Penyebut 2 dikali 3, berarti pembilang juga 1 kali 3, jadi 3/6. Ini 1 kali 2 per 3 kali 2. Itu juga menjadi 6, berarti dikurangi 2/6. Maka sama dengan sudah sama penyebutnya, maka pembilangnya dikurangi 3 dikurangi 2/6 sama dengan 1/6. Nah, itu. Selanjutnya adalah operasi perkalian. Ini kalau perkalian lebih gampang. Ya, perkalian itu adalah pembilang kali pembilang. Ini khusus untuk perkalian. Penyebut kali penyebut. Nah, berarti 4/5 dikali 1/3 sama dengan 4 dikali 1/5 kali 3 sama dengan 4/15. Ini adalah hasil perkalian. Ya. Jadi untuk perkalian, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut itu untuk perkalian. Maka kalau misalkan ada rumusnya, ada pecahan di sini, ya. Pecahannya misalkan A per B dikali C per D, maka hasilnya adalah A kali C per B kali D. Ini adalah rumus umumnya untuk perkalian pecah. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu pecahan campuran. Kalau tadi pecahan biasa, sekarang pecahan campuran. Nah, bagaimana? 2/3 dikali 1/2. Berapa? Nah, berarti pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 2/3 diubah menjadi 2 kali 3 ditambah 2 per 3. Jadi 2 kali 3 tambah 2 per 3. Yang 1/2 juga sama 1 kali 2 tambah 1 per 2. Itu hasil ini adalah 2 kali 3, 6 tambah 2 itu adalah 8 per 3. Dikali 1 kali 2, 2 tambah 1 adalah 3 per 2. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa, langsung kalikan pembilang kali pembilang, 8 kali 3 per penyebut kali penyebut, 3 kali 2. Itu sama dengan 24/6. Bisa disederhanakan menjadi 4/1. Menjadi 4. Nah, itu perkalian. Kalau pembagian, nah pembagian itu adalah inverse dari perkalian. Ya. Nah, untuk pembagian di sini, nih ada di sini berarti 4/5 dibagi 1/3 sama dengan 4/5. Nah, ubah pembagian menjadi perkalian, tapi pecahan kedua diubah menjadi 3/1. Jadi dibalik. Ya. Pecahan kedua dibalik menjadi 3/1. Jadi 1/3 menjadi 3/1. Maka hasilnya kalau sudah seperti ini, sudah kali, berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4 kali 3 per 5 kali 1 itu sama dengan 12/5. 12/5 A-nya lebih besar daripada penyebut, pembilang lebih besar daripada penyebut, maka bisa diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 2/5. Nah, selanjutnya ini sama, nomor 2 sama, itu adalah pecahan campuran. Ini harus diubah menjadi pecahan biasa. 2/3 diubah menjadi 2 kali 3 ditambah 2/3. Dibagi 1/2 diubah menjadi 1 kali 2 tambah 1/2. Hasilnya adalah 8/3 dibagi 3/2. Sama dengan 8/3 bagi ubah menjadi kali, ya, menjadi ini kali, maka bilangan kedua ini dibalik menjadi tadinya 3/2 menjadi 2/3. Nah, kalau sudah ini tinggal kalikan 8 kali 2, 16, per 3 kali 3, 9. Diubah menjadi pecahan campuran berarti 1/7/9. Nah, itu adalah mengenai operasi pembagian. Nah, sekarang untuk latihannya. Untuk latihannya, kalian boleh kerjakan pada buku latihan.
buku latihan, kalau ada caranya, gunakan caranya. Bukan hanya hasilnya saja. Nah, nomor 1, tentukan minimal 2 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut ini. Artinya, yang A, 1/4 senilainya berapa saja? Kasih 2 pecahan. Begitu juga yang B, 20/80 pecahan senilainya atau pecahannya senilainya berapa saja? Bebas kalian. Mau berapapun, asal senilai dengan 20/80. Ada 2 pecah. Ya. Nah, kemudian nomor 2, ubahlah pecahan biasa berikut ini menjadi pecahan campuran. Yang A, 12/5, ubah menjadi pecahan campuran. Yang B juga sama, 17/4, berarti ubah menjadi pecahan campuran. Nomor 3 juga sama. Ubahlah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, ya, yang di koma-koma. Nah, berarti ini kalian bisa mengubah pecahan ini menjadi pecahan desimal, ya. Caranya boleh dengan bagi 7/8 atau 5/12 atau dengan cara apapun terserah kalian. Yang penting kalian kerjakan sesuai dengan caranya yang kalian pahami. Ya. Selanjutnya nomor 4, tentukan hasil dari. Nah, ini ya. Ini ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Nah, itu mungkin untuk pertemuan sekarang, ya. Pertemuan sekarang, jadi kalian kerjakan latihannya ada 4 soal, ada 4 nomor tapi beranak, ya. Ada 4 nomor tapi beranak. Keseluruhannya ada 10 soal. Boleh kalian kerjakan pada buku latihan, kemudian nanti hasilnya di-upload. Itu mungkin sampai sini dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih terima kasih kalian sudah mengikuti materi ini. Ini mengenai materi pecahan. Nah, sampai sini dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya untuk belajar dan jaga kesehatan. Sampai sini. Terima kasih. Stop.